السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Ustaz Syarif bisa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu
على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salat Fajar SD Tahsin pada Kamis pagi ini 5 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan awal yang baik ini dan juga ibadah-ibadah kita di awal pagi ini, baik itu yang ibadah sunnahnya, misal qobliyah subuh misalkan, ataupun yang sahur mungkin, atau mungkin ibadah untuk yang lain, qiyam, dan juga ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh pada Kamis pagi ini, mudah-mudahan dimakbul, dimabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat serta salam terus tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga para pengajar atau mukri Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa tiap Kamis eh, di kanal 107,1 MHz Kota Bandung, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita di tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran di aspek tajwidnya ya, seperti itu. Kita akan bahas dari eh, surah yang tadi dibaca di awal, surah At-Tariq, surat ke-86, surat ke-86, ayatnya kita mulai dari Innahum yakiduna kaida ayat 15 sampai ayat terakhir ayat 17. Dan ya, baik, sebelum kita masuk ke materi, kita pada hari ini ayat surat At-Tariq ayat 15, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin sekadar tes bacaan di surat At-Tariq, silakan dipersilakan. Atau ada pertanyaan secara khusus mengenai Al-Quran ataupun secara umum ya, ya, secara umum mengenai Al-Qurannya ataupun secara khusus mengenai tajwidnya, silakan berpartisipasi dengan menghubungi nomor WhatsApp pembicaraan kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi nomor WhatsApp pembicaraan kami 0812 203 1972. Ada sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan, atau Zoom Workplace gitu ya. Silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini diakses melalui alamat s.id garis miring KLITID. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Oke, innahum. Di sini ada nun tasdid ya. Nun tasdid. Setiap bacaan nun tasdid ataupun mim tasdid itu dengan sendirinya dihukumi sebagai gunnah ya. Gunnah berarti berdengung, suara hidung gitu kan ya. Gitu. Eh, Gunnah juga dimaksudkan sebagai bacaan yang butuh untuk ditahan lebih lama daripada tasdid selain gunnah. Sebagai perbandingan, kalau kita mungkin di ayat 17 kita bacanya
famahili, famahil, famahil, gitu kan ya. Maka bacaan innahum itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah innahum, seperti itu. Oke, lagi. Bacaan innahum itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah innahum. Seperti itu. Ditahan lebih lama. Dan lebih lama ya. Untuk bacaan nun tasdid ataupun hunnah. Setiap yang bacaan hunnah itu. Di antaranya nun tasdid ini. Seperti itu. Oke. Innahum. Seperti itu ya. Oke, lagi. Perbandingannya. Kalau hak tasdid kita bacanya famahili atau famahilil kafirina, famahil, famahili. Seperti itu untuk hak tasdid. Maka untuk nun tasdidnya kita bacanya innahum, lebih lama ya. Gitu. Lebih lebih ditahan lama. Innahum. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke setelah innahum, kemudian yakiduna, kemudian kaida. Kaida di sini eh, bacaan lain. Bacaan lain di sini yang dimaksud adalah adanya dua vokal yang dibaca berurutan dan ya tanpa disela oleh konsonan apapun gitu ya, tanpa disela dengan huruf apapun. Maksudnya apa di sini untuk kata kaida di sini? Eh kalau untuk kata kaida di sini ada vokal A diwakili oleh fathah huruf kaf, ternyata bersambung dengan vokal I yang diwakili oleh ya sukun. Ya, kaida, kai, gitu kan ya. Bacanya kai, bukan ke, seperti bukan, tapi kai, gitu ya. Vokal A dan vokal I itu dibaca secara utuh, berurutan, A dan I, seperti ya. Kai, kai, seperti itu. Yakiduna kaida, kai, itu bacanya kai, ya. Ya. Vokal A dibaca utuh, vokal I juga dibaca utuh. Ini, ya. Kai, seperti itu ya. Oke, kemudian akhiran ayat ini, ayat 15 sampai ayat 17 ya juga, secara secara ini ya, kita bahas sekalian gitu ya. Akhir ayat 15, 16, dan 17, ini adalah fathah tanwin. Fathah tanwin. Fathah tanwin ini, di sini dibaca wakof itu, fathah tanwinnya berubah menjadi bunyi panjang. Gitu kan ya. Gitu. Yang aslinya kalau kita baca secara secara umum ya, kaidan dan ya seperti itu. Tapi kalau niatnya wakof di kata itu, maka kaidan berubah menjadi kaida, seperti itu. Dua harokat. Nah, hukum bacaan ini adalah bacaan mad iwad, bunyi panjang, iwad, pengganti, pengganti dari fathah tanwin, seperti itu. Menggantikan fathah tanwin menjadi bunyi panjang dua harokat, seperti itu. Mad iwad. Iwat, iwat itu istilahnya ain wawu dhod, kan ya. Iwat, pengganti, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi di ayat 16. Wa akidu kaida, wa akidu kaida. Oke. Wa akidu kaida kayaknya nggak masalah ya. Oke. Kita bisa langsung ke ayat 17.
Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, famahhil. Di sini kita berurusan dengan huruf H. Tapi huruf H-nya bertasdid. Dan ya, gitu. Kita coba bahas huruf tenggorokan secara umum ya. Ada huruf hamzah, ada ha, kho, ain, ghain, ha. Dan dari 6 huruf tenggorokan ini, huruf halq itu itu ternyata dikelompokkan lagi. Ada huruf tenggorokan yang dalam, ada huruf tenggorokan yang tengah, ada huruf tenggorokan yang luar, gitu. Nah, untuk yang dalam itu 2 huruf, termasuk yang hamzah ini dan juga eh, ha, gitu kan. Ha ini dan juga nanti hamzah juga, hamzah dan ha, gitu kan ya. 2 huruf itu huruf tenggorokan dalam, gitu ya. A dan H seperti itu. H, H, H itu seingat saya iya dalam ini apa namanya kalau bukan harus di raba-raba mana yang getar dari tenggorokan H, H seperti ini. Kemudian ada huruf tenggorokan yang tenggorokan tengah. Itu huruf H dan A, berarti ya. Huruf H dan Ain, kan ya. Gitu. Huruf H dan A. A, iya, seingat saya juga masih daerah tengah. A, bedanya. Tuh. Tenggorokan tengah, huruf H dan huruf A. Huruf H dan Ain, gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Istilahnya coba kita rasakan ya. Huruf H itu kalau kita bandingkan dengan huruf Kho yang tenggorokan dangkal, tenggorokan luar, huruf H itu sebenarnya lebih bersih. H, gitu kan ya. Bebas dari ngoroknya itu loh. Gitu. Kalau kita mungkin eh, cara guru ngaji kita dulu itu huruf H itu bersih dari kekotor ngoroknya itu loh. Gitu. Bersih dari dengkuran ya. Itu berarti itu. H, H. Lebih mirip mungkin orang menghela nafas ya. Ah, ah, ha, kan ya. Atau yang kita biasanya mengeluh itu sebetulnya itu kita menggunakan makhraj atau daerah tenggorokan tengah seperti itu. Daerah pengucapan tenggorokan tengah. Ha, seperti itu ya. Ha. Kemudian untuk huruf A di sini A. A itu eh, karakteristiknya daripada perbandingannya daripada huruf wo misalkan ro dan a gitu kan ya. A dan ro itu ro itu ya, seperti itu ya. Huruf a itu lebih eh, dalam huruf a ya. Gitu. Nah, eh juga karakteristiknya huruf a ini dia lunak gitu ya. A. Lunaknya seperti apa? Kalau huruf ain ini ditasdid ya, seperti kalau di surah Al-Buruj itu seperti kita baca misalkan fa'alun fa'alul lima yurid seperti itu. Fa'alun. Ini fa'alun gitu ya. Kita bacanya huruf ain tasdidnya itu kita baca secara lunak ini ya. Gitu ya. Enteng sebenarnya. Gitu ya. Fa'alun seperti itu ya. Baik. Sekali lagi untuk tenggorokan tengah makhrajnya adalah huruf A dan huruf A. Huruf A. Dan ya. Kemudian selanjutnya kita coba bahas mengenai tenggorokan yang luar, yaitu huruf kho dan luo. Huruf kho dan luo. Huruf kho ini mungkin kita kenal dengan dengkuran ya, bunyi dengkuran huruf kho itu. Nah, kemudian untuk huruf luo
huruf ghain, ghain seperti huruf ain tapi ada satu titik di atas. Itu huruf ghain itu di situ dibacanya mungkin juga cenderung ringan juga. Gha, ya. Gha, gha, gha. Berarti ya. Gitu. Oke. Oke, baik. Kita langsung ke bagaimana kita mengucapkan huruf H, H yang tasdid. Ya. Untuk huruf H ini ternyata disertai dengan aliran, aliran apa? Aliran udara, gitu kan ya. Jadi seperti kalau kita anggapnya huruf H ini eh, pengucapannya boros nafas, betul, memang boros nafas huruf H ini. Famahilil, ya. Famahi. Ketika kita mengucapkan huruf H tasdid, kita tahan sebentar itu ternyata juga diiringi dengan aliran nafas yang ternyata terus-terusan gitu selama pengucapan huruf H tasdid itu. Famahili, famahil, famahil. Seperti itu ya. Famahilil kafirina, famahilil kafirina. Seperti itu. Famahi, famahi. Seperti itu. Nah, nah, beberapa huruf-huruf yang boros nafas itu biasanya diistilahkan kalau di bahasa Arab itu hamas, mendesis gitu kan ya, mendesis istilahnya. Ya, huruf-huruf hamas ini kalau di buku-buku tajwid itu dirangkumnya dengan eh, apa namanya singkatan atau rangkaian satu kalimat fahathuhu syakhsun sakat, ya, itu seperti itu. Fahathahu syakhsun sakat, huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, kemudian huruf shin, huruf kho, huruf sod, kemudian huruf sin ya, huruf sin, huruf kaf, huruf ta, ya, huruf-huruf hams, huruf-huruf yang cenderung poros nafas di situ. Atau dalam artian mendesis dan ya, gitu. Ada aliran udara ketika biasanya cirinya ketika tasdid biasanya huruf fa, af, kemudian huruf ha, dan ya, huruf sa, gitu ya, huruf ha diantaranya juga ini famahili, gitu ya. Huruf ha itu kalau tasdid itu begitu keluar gitu apa, begitu diucapkan itu ternyata berterusan aliran udara itu selama tasdidnya itu. Oke, famahili, ya. Ini dibedakan dengan huruf H ya. Kalau huruf H mungkin kalau ternyata yang digunakan dengan pamahaili, pamahaili, bukan huruf H. Pamahili, justru huruf H yang diucapkannya. Pamahili, pamahili, seperti itu. Pamahili, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke setelah famahili di sini kita lanjut ke huruf kaf ya. Huruf apa? Kata berikutnya. Famahilil kafirina. Kemudian amhilhum, ya. Huruf H ini diusahakan untuk memang ditegaskan lagi gitu ya. Tidak yang kendor lah gitu ya. Famahilil kafirina amhilhum gitu ya. Tapi amhilhum, ha, ha, hi, hu, bah. Kalau kita latihan huruf H ya, ha, hi, hu, bah. Kalau kita coba latihan huruf lebih lanjut, huhan, hanihahna, minal muhni, mahihan, haniha. Seperti itu. Gitu ya. Jadi betul-betul 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 di apa ya istilahnya, dipakai tenggorokan, daerah tenggorokan dalam itu, gitu ya, betul-betul diucapkan ha, hi, hu, bah.
huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha gitu ya. Ha hi hu bah. Kemudian huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha gitu ya. Terutama juga yang perlu juga untuk kita perhatikan ketika wirid misalkan untuk wirid bacaan tahlil misalkan la ilaha illallah la ilaha illallah hanya juga perlu kita tekankan di sini gitu lah. Kita pastikan bahwa huruf H di situ itu terucap gitu ya. Tidak sekedar la ilaha illallah, bukan, tapi la ilaha illallah. Bukan ilaha, tapi ilaha. Gitu kan ya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar ilaha, tapi ilaha. 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 Gitu kan ya. Oke, itu. Oke, termasuk juga di ayat terakhir dari surat Tharik, amhilhum, amhilhum, dan ya, famahhilil kafirina, famahhilil kafirina, amhilhum, amhilhum, gitu ya, amhilhum, amhilhum, gitu ya, amhilhum. Oke, kita bacanya amhilhum. Oke, ya, kita bacanya amhilhum. Oke. Kemudian untuk di ayat terakhir dari surah At-Tariq ini kita coba juga bahas kata ruwaida, ruwai, ruwaida. Di sini eh, bacaan lain, ruwaida. Bacaan lainnya adalah eh, ada bacaan vokal A diwakili oleh fathahnya huruf wawu diikuti langsung atau disambung langsung dengan vokal I. Vokal I di sini diwakili oleh huruf ya sukun. Dan ya, vokal A dan vokal I. Ruwaida, ruwai, ruwai, ruwai. Dan ya, itu. Tidak dibaca E justru. Justru dibacanya ai, wai, wai. Dan ya, wai, wai. Ya, ruwaida. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir di akhiran ayat ini aslinya kan ruwaidan gitu ya. Tetapi fathah tanwinnya ternyata diwakafkan. Bacanya nanti menjadi bunyi panjang atau mata iwat mengganti dari fathah tanwin. Nah, kaidah wakaf dan wasol ini di bahasa Arab secara umum termasuk juga di Al-Quran itu penting untuk dicermati. Karena ketika kita memang tidak mau wakaf, misalkan kita baca coba di ayat 15 sampai ayat 17 misalkan. 15 tidak wakaf, 16 juga tidak wakaf, 17 wakaf, gitu ya. Maka nanti bacanya akan menjadi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baru nanti mat iwatnya terbaca hanya ketika wakaf saja. Tapi ketika wasol, hukum bacanya lain lagi. Seperti itu. Lain lagi, ya nanti kasusnya nanti ketika fathah tanwin ketemu dengan huruf apa? Huruf wawu misalkan. Kalau di ayat antara ayat 15 sampai ayat 16 itu ternyata bersambung, maka yang fathah tanwin di situ, fathah tanwinnya kaidan itu bertemu dengan huruf wawu. Hukumnya apa? Dikembalikan lagi kepada bab-bab sebelumnya, yaitu dalam kasusnya ketika fathah tanwin ketemu dengan wawu, itu hukumnya idgham bihunnah. Oke. Pun nanti di ayat 16
itu kalaupun wasol dengan nyambung dengan ayat 17, ya hukumnya nanti akan kembali ke bahasan atau bab sebelumnya gitu. Oke, ayat 16 itu akhirnya fathah tanwin bertemu dengan awalan ayat 17 yang huruf fa. Maka hukumnya adalah ikhfa nanti di situ. Karena huruf fa-nya itu eh, tanwin ketemu fa gitu. Gitu. Kalau di bab sebelumnya itu masuk ke bahasan ikhfa. Samar gitu kan ya. Ngegantung ke arah huruf fa tetapi belum nempel. Memang belum nempel ke huruf fa gitu ya. Kaidan famahili ya. Kaidan famahili seperti itu. Oke. Ini juga dicermati ya. Ketika kita ingin wakaf, kita berurusan dengan satu hukum. Ketika wasol disambung, nafas masih mencukupi, memadai, maka nanti berurusan dengan hukum yang lain. Seperti itu. Oke. Tapi penting juga untuk kita perhatikan juga, setiap bacaan wasol dan wakaf kita, itu tentunya eh, sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk menampung nafas dan juga menahan nafas. Ya. Gitu. Kalau ayatnya pendek-pendek, ya udah berarti kan kalau kita mungkin ayatnya pendek-pendek mau kita sambung, mau kita ayo mau disambung-sambung, silakan. Tetapi asalkan nafasnya memadai, gitu ya. Bahkan kalaupun mau nafas yang panjang, itu latihan sebetulnya olahraga kita sebetulnya. Memang eh, eh, nafas juga termasuk relate juga terkait dengan stamina kita juga ya. Termasuk dalam hal kita tarik suara, bersuara dengan ini ya. Itu. Itu kalau antara dikaitkan antara stamina yang masih prima dibandingkan stamina yang sudah loyo misalkan, itu akan kerasa berbeda, gitu ya. Atau antara kondisi sehat antara dengan kondisi sakit misalkan, maka juga akan berbeda juga bawaannya, gitu ya. Biasanya kalau yang terkait dengan keadaan yang sehat ataupun stamina yang lagi prima, gitu ya, itu biasanya nafas cenderung mampu untuk nafas yang lebih panjang seperti itu. Nah, tetapi kalau ternyata kita nafas kita pas-pasan, maka kita walk off saja gitu kan di 14, 15, 16. Tapi dengan me, apa namanya? Menerapkan tajwid yang untuk setiap fathah tanwin selain tak marbutoh atau tak tertutup, fathah tanwin itu kalau diwakaf menjadi berubah menjadi mat iwad, bunyi panjang pengganti fathah tanwinnya yang ukurannya kadarnya 2 harokat. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi melalui WhatsApp, silakan menghubungi WhatsApp ruang siaran kami melalui nomor 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id_klid. Sekali lagi alamat Zoom, alamat ruang Zoom Workplace yang sedang berlangsung ini, silakan bisa diakses melalui alamat s.id_klid. Kita dulu kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom. Sahabat Cenonon, kemudian sahabat Mamah, kemudian Ustadz Syamsu Basyaruddin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom. Bisa juga yang sekarang di ruang Zoom eh, berpartisipasi melalui ruang obrolan atau chat. Baik, kita bahas tafsir dari eh, 3 ayat terakhir surah At-Tariq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Hum ini kembali kepada orang-orang kufar dan ya, orang kafir ya. Yang mendakwa bahwa Al-Qur'an itu sia-sia atau syair belaka gitu kan ya. Yang sebenarnya sudah ditegaskan di 2 ayat sebelum ini, yaitu innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya qaul ini qaulnya Kanjeng Nabi sebagai wahyu ya Al-Qur'an itu ataupun juga qaulnya Kanjeng Nabi dalam berupa hadis itu adalah falsul.
pembeda antara yang baik dan buruk. Dan wa ma huwa bil hazl. Bukanlah itu sebagai hazl, sebagai candaan atau gurauan atau sesuatu yang batil. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu yakiduna kaida. Yakiduna kaida di situ itu bermakar atau berdusta gitu kan ya, bahasa-bahasa kira-kira arti itu yang kuruna makro gitu kan ya. Kemudian wa akidu kaidah, dan sungguh aku, kata Allah gitu ya, gitu ya, aku juga akan membuat wa amkuru makro seperti itu. Rangkaian ayat 15 dan ayat 16 dari surat surah At-Tariq ini, ayat 15 dan ayat 16 ya. Dua rangkaian ini itu ternyata masih seperti atau semakna lah dengan ayat yang wayam kurullahu gitu, atau wa makarallahu seperti itu. Yang kira-kira artinya bisa ditarik yang samanya ya, ditarik benang merahnya di sini, bahwa ketika orang-orang kufar, orang-orang yang berdusta itu melakukan makar, maka Allah itu akan membalas makar seperti itu, gitu ya. Bahkan juga di ayat-ayat yang lain seperti itu, kalau kalau mungkin dijumpai di eh, bagian juz 3 dari surah Ali Imran, itu ada wayam kuruna atau wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin seperti ya. Orang-orang kufar itu berbuat makar, lalu Allah membalas makar mereka, maka Allah adalah sebaik-baik pembalas. Seperti itu. Hati-hatikannya seperti itu. Oke. Kemudian di ayat terakhir, ayat 17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, gitu ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Di sini diartikan sebagai eh, janganlah engkau tergesa-gesa wahai Kanjeng Nabi, gitu kan ya. Udah. Hitopnya hitopnya atau antanya sebagai apa, dari fiil amr atau kata perintah mahili di situ, di situ diarti apa, dirujuknya bahwa Allah itu menitah kepada Kanjeng Nabi itu untuk mahil, untuk istilahnya intizor, intazir, tunggulah, jangan tergesa-gesa, fala tu'ajjil alaihim, seperti itu. Jangan tergesa-gesa untuk istilahnya seperti balas dendam seperti itu ya. Memang kalau dalam konteks perang, ya tentu akan melawan. Tetapi di luar konteks perang, itu dalam hablum minannas, dalam kondisi yang biasa, kondisi non perang, itu ya silakan saja seperti itu. Jangan sampai istilahnya tiba-tiba ujuk-ujuk saling serang gitu loh. Membalas serangan dengan tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Jangan sampai gitu. Intidor aja gitu. Biasa saja gitu loh. Jangan tergesa-gesa dalam membalas mereka. Seperti itu. Amhilhum ruwaida. Eh, amhilhum ruwaida di situ. Ruwaid itu kolil. Jadi intinya apa ya? Istilahnya jangan sampai kita apa tergesa-gesa untuk membalas orang-orang kufar itu, kezoliman itu. Ya, apa namanya? Tunggulah sampai waktu itu tiba. Sampai kita siap. Betul-betul. Baik, itu tafsir dari surat At-Tariq. Eh, Kamis pekan depan insya Allah kita sambung ke surat Al-A'la. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.